Sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kejadian akhir-akhir ini yang cukup unik kalau kita lihat, dan tidak biasanya terjadi ya. Kadang-kadang kita tidak menduga sama sekali bahwa hal tersebut bakal terjadi. Misalnya saja beberapa waktu yang lalu, misalnya seorang artis yang dulu terkena kasus hukum karena melakukan suatu perbuatan yang dianggap melecehkan dua orang anak muda. Terus kemudian setelah dia menjalani hukuman, kemudian dia bebas. Tapi kemudian yang anehnya adalah dia disambut heboh, disambut dengan karangan bunga, dan banyak orang yang menyambutnya pada saat dia bebas. Dan dia pun seolah-olah seperti seorang pahlawan menang perang. Aneh. Ini seorang yang baru saja keluar karena kasus yang seperti itu, tapi keluarnya kok malah disambut bahkan dengan karangan bunga. Ini artinya apa ini? Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain, seperti misalnya terjadi di suatu lembaga yang fungsinya adalah menjaga supaya tontonan yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu tidak keluar dari pakem budaya kita, dari pakem moralitas dan kesusilaan. Bahkan sampai film-film kartun pun disensor ya. Tiba-tiba saja terungkap kasus adanya suatu perbuatan tidak menyenangkan yang kita sendiri ya mohon maaf aja, dalam suatu forum yang akan ditonton oleh publik seperti ini, saya malas untuk menyebutnya karena nggak enak ya. Untuk menyebutnya saja udah ada rasa nggak enak ya. Terus kemudian juga ada banyak kasus-kasus lain ya. Misalnya saja pada awal tahun ini itu ada beberapa kejadian ya. Misalnya ada orang yang naik motor, kemudian melihat seorang wanita, kemudian dia berbalik, lalu dia melakukan perbuatan tertentu kepada mohon maaf payudaranya si perempuan. Terus kemudian juga ada lagi yang dia naik motor juga, dia berbalik, lalu dia meremas bopong si perempuan. Itu ada bahkan lagi perbuatan eksibisionisme yang entah di dalam mobil, entah di motor, yang jelas-jelas di tempat umum memperlihatkan perilaku aneh ya. Saya sendiri baru beberapa hari ini saya juga agak kaget ya. Pagi-pagi banget itu kemudian saya buka, ada inbox ya, messenger ya. Isinya itu, yuk kita video call. Yuk kita video call rame-rame. Sekarang juga video call rame-rame, kita ini apa apaan sih, yuk lagi pula. Kok saya bingung nih, saya kapan masuk grup kayak ginian itu loh. Kok emang bisa ya tanpa sepengetahuan kita itu dimasukin dalam suatu grup begitu aja. Ada 2 grup loh, siangnya saya dapat lagi begitu. Kenapa keluar katanya? Rupanya yang tadi saya keluar ketahuan, langsung saya kan ngapain nih ikut. Terus siangnya saya dapat lagi kayak gitu. Ini videonya mantep, cari dong yang lebih mantap lagi biar kita bisa sama-sama. Terus itu anggotanya cowok semua. Cowok semua, dan lagi ya mohon maaf aja kurang lebih ya seusiaan saya gitu loh, aki-aki kabeh gitu loh. Aki-aki kabeh, bukan anak muda, makanya saya bingung. Ini mengapain? Ada apa ya? Dan yang saya nggak ngertinya itu kok ya bisa saya perasaan nggak pernah tuh masuk grup-grup kayak gitu loh.
kok bisa? Sebelumnya lagi ada, ya saya kan namanya di Facebook ya terbuka aja ya, orang minta pertemanan nggak masalah gitu kan, saya add, hai abang. Saya bilang ini udah aki-aki nih, bukan abang, abah saya bilang gitu ya. Tapi kemudian pagi-pagi banget, Masya Allah, dia tuh ngirim video, ngirim video, dia lagi mandi. Ya Allah, ini kenapa ya, ada apa gitu ya. Saya jadi berpikir dalam rangkaian kejadian-kejadian baik yang saya alami sendiri maupun yang saya baca dari mass media, sebenarnya masyarakat kita ini lagi sakit ya. Ada apa sih? Kenapa sih kok bisa jadi kayak gitu gitu? Ya, apakah ini karena pengaruh dari media sosial atau ya katakanlah tontonan-tontonan yang begitu gampang diakses ya. Pemerintah boleh saja melakukan apa namanya banning ya segala macam, boykot, tapi nyatanya gampang tuh untuk buka-buka yang seperti itu. Oke, mungkin kali ini kita mau bicara santai aja tentang hal tersebut. Kenapa, ada gejala apa sih masyarakat kita ini gitu ya. Oke, sebelumnya jadi Irnanda boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Irnanda, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Syekh Yusuf, dan saya salah satu mahasiswi Abah. Ini ngobrol santai ya Abah ya. Ambil ngopi dah. Ya. Iya, biar Kita kayak ngopi ini, dulu ya biar sambil lebih enak. ngobrol. Oke, jadi pertanyaannya Apa? ada apa sih menurut kamu ini anak muda? Sebab yang saya lihat itu justru seperti grup-grup tadi yang di Messenger kirim-kirim video terus macam-macam itu bukan lagi anak muda. Ada apa sebenarnya menurut kamu? Kalau menurut saya pribadi ya Bay, karena kan semuanya akses untuk masalah pornografi itu emang gampang, dan ada yang masalah kayak di ban, di boykot, tetap aja aksesnya masih bisa maksudnya dibobol gitu ya Bang. Tapi nggak cuman akses untuk internet sih menurut aku Abah, tapi akses di lingkungan juga. Karena kenapa, kalau misalkan biasanya bapak-bapak itu dari lingkungannya itu bapak-bapak nggak mungkin ngerti gampang untuk masalah media sosial ya, pasti kan ada yang ngajarin atau dia lihat dari sekitar anak muda, dari lingkungannya itu. Makanya itu biasanya bapak-bapak terpengaruhi oleh anak muda zaman sekarang. Anak bapak-bapak yang terpengaruh, bukan anak muda yang dipengaruhi oleh orang tua. Jadi terbalik-balik dong. Iya, biasanya kan ada anak muda yang terpengaruh oleh orang tua, tapi ini juga ada yang bapak-bapak terpengaruh oleh orang tua, oleh anak muda maksudnya. Kok bisa? Seperti ini deh Mbak kasusnya. Di daerah aku khususnya ada salah satu kakek-kakek, jadi dia tuh emang lebih tua dari abah sih sebenarnya. Dia nggak punya handphone sama sekali, tapi di satu perkumpulan tongkrongan gitu, kayak misalkan anak-anak muda lagi nongkrong, dia ngumpul di situ, di posisi situ, dan anak mudanya sedang nonton. Remaja kolot merenya. Nah, karena dia kolot dan gaptek kali ya Mbak ya, jadinya ya udah dia ikut di situ, dia nongkrong, dia lihat kayak gitu, akhirnya dari situ dia melakukan hal yang negatif. Muda lagi dan ya seperti itulah. Iya, yang anehnya itu kan sampai ke lembaga-lembaga yang resmi ya. Betul. Lembaga yang resmi yang mungkin seharusnya atau kerjaannya tidak ada kaitannya dengan masalah hal
seperti itu sih mungkin nggak terlalu aneh Betul. ya. Tapi lembaga yang memang ngurusin hal seperti itu kemudian dia sendiri yang ngerjain, gimana tuh? Iya, aku juga bingung, Mbah. Di salah satu lembaga pemerintahan, kita nggak perlu sebut lembaganya itu, dia melakukan hal pelecehan fisik secara fisik, dan menurut aku itu hal yang sangat harus wajib banget untuk ditindaklanjutin. Karena apa, Bah? Karena di situ posisinya nggak cuma setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Itu posisinya hampir 10 tahun. Tapi ada juga saya bingung juga kok bisa sampai 10 tahun ya. Artinya ya mohon maaf aja seperti yang waktu kita ngobrol di WA aja. Andai kata abah yang ngalamin seperti itu nggak bakalan bisa terjadi. Artinya sekali mereka coba, 2 kali mereka coba, mendingan berantem berdua gitu istilahnya ya. Ini bisa sampai 10 tahun. Apakah bukan berarti dia begitu tercekam atau dia begitu ketakutan bakal dikeluarin atau bagaimana, atau memang lembaga itu sendiri yang memang tidak terlalu care melihat perilaku pegawainya. Kalau menurut aku ya, Bah, karena di situ posisinya kan dia itu para pelakunya itu mempunyai bukti pelecehan itu. Mungkin dia di situ posisinya takut untuk disebarluaskan. Tapi menurut kamu takut yang begitu bener nggak sih? Kalau menurut aku iya, Bah. Jelas kalau aku perempuan ya, Bah. Karena misalkan aku digituin misalnya iya, tapi ini masalahnya sampai hampir 10 tahun. Kan dia proses, Bah. Dia laporan dulu, laporan ke pusat, tidak dilanjutin, ke polsek tidak dilanjutin. Tapi polisi bantah tuh. Iya. Polisi enggak, kita nggak pernah dilaporin. Kapan dia ngelapor? Malah dia nanti bakal bisa kena masalah juga karena dia membuat suatu statement palsu. Oh, ini kan kita hanya mendengar dari cerita dianya aja ya. Kita belum, kan ini belum kasusnya itu belum benar-benar belum diselesaikan semuanya. Kita hanya mendengar dari korbannya saja. Makanya itu kita kita mau pembaruan lagi aja dari info dari kasusnya itu. Iya. Makanya kalau kita lihat dari segi psikososial ya, kejiwaan masyarakat Indonesia bukan baru membangun ya, juga bukan euforia reformasi, juga bukan masyarakat yang baru melek IT. Kita udah cukup lama, bahkan pengguna IT di Indonesia ini itu termasuk 5 besar di dunia ini. Pengguna media sosial itu dari tahun ke tahun naik, bahkan mulai dari yang aki-aki ini itu sampai anak TK pun karena gara-gara pakai daring kan jadi tahu internet ya. Artinya itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya. Tapi kok bisa muncul dan kayaknya begitu mewabah sehingga kadang-kadang kita menjadi takut siapa sebenarnya yang bisa kita percaya. Ya kan? Jangan-jangan memang juga banyak lagi kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak dari itu tapi bukan korban, tapi sama-sama menikmati. Sama-sama menikmati, bisa jadi kan? Ini kan karena merasa jadi korban makanya kemudian dia teriak. Tapi yang sama-sama menikmati saya pikir mungkin lebih dari itu kali ya. Wallahu a'lam. Ya, makanya kalau dibilang bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang baru melek IT sehingga katakanlah norak, enggak juga. Penggunanya makin lama makin banyak. Terus kalau dilihat dari masyarakat kita ini tingkat pendidikannya nggak begitu bagus, enggak juga, makin banyak. Dan para pelakunya juga bukannya orang-orang yang tidak terdidik. Misalnya di lembaga itu memang orang-orang yang tidak terdidik kan, enggak. Mereka bisa mempunyai kedudukan untuk melakukan censorship di suatu tayangan. Pada suatu tayangan berarti kan mereka memiliki kapabilitas ya, memiliki kompetensi. Gimana tuh? Jadi artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa ini terjadi karena kurangnya itu. Berarti bukan itu masalahnya. Gimana?
Kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan itu berpendidikan atau enggak itu tergantung pola pikirnya masing-masing sih, Bu. Ya kan? Buktinya enggak semua orang yang enggak berpendidikan berpikir sebeji atau sebiadabnya orang lembaga itu. Karena kan semua itu tergantung pola pikirnya masing-masing, Abah. Kalau menurut aku sih gitu, Bah. Terus kadang-kadang kita sering lari harapan kita kepada pemuka agama. Sama aja. Saya ngelihatnya juga bahkan ulama bukan maaf ya, bukan ulama, bukan apa ya, segelintir orang lah yang dianggap memiliki pengetahuan agama yang seharusnya membimbing masyarakat, itu kayaknya lebih sibuk masalah politik. Iya kan? Padahal kalau kita kembali kepada ajaran Islam, Nabi sendiri innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu yang jadi tugas utama beliau adalah memperbaiki akhlak. Jadi bukan masalah, nanti akan saya bicarakan lagi nih, masalah sekarang ini yang diributin khilafah segala macam. Yang saya khawatir, ya mohon maaf, generasi muda seperti kamu nggak ngerti masalah, kemudian ya kan banyak artis-artis yang katanya hijrah, tapi kemudian malah jadi lebay, kalau kata orang Tangerang malah lebay jasa. Iya kan, lebih jasa, yang tadinya jadi pemusik kemudian jadi benci sama musik, katanya musik haram. Sayangnya mereka yang tadinya nggak ngerti terus jadi ngerti, belajar sama orang yang katanya dianggap ngerti, tapi kemudian memiliki paham yang seperti itu. Akibatnya anak-anak ini 180 derajat perubahannya, tapi juga bukan 180 derajat dalam arti yang sebenarnya. Kalau dia hijrah untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin, itu memang ya, namanya hijrah memang harus begitu kan. Tapi bukan berarti kemudian semua diharam-haramin, itu haram, ini haram, terus ngapain? Apalagi menyangkut masalah ini mereka, nafkah untuk keluarga mereka. Kemudian semuanya diharamin. Banyak kasus-kasus yang katanya tadinya artis yang ya cukup mapan, begitu hijrah kemudian malah jadi belangsak. Gimana itu? Jadi kan apa nggak hal-hal seperti ini secara akumulatif tumpuk menumpuk menjadikan masyarakat jadi nggak punya kepribadian. Akibatnya apa aja jadi kayak gampang-gampang aja dilakukan. Kamu sendiri pernah mengalami hal seperti itu? Jadi korban pernah nggak? Korban apanya? Ya korban perlakuan yang tidak menyenangkan tadi itu. Alhamdulillah wa syukurillah enggak ya. Atau teman kamu barangkali pernah? Mungkin kalau teman aku iya sih. Apa kasusnya? Kalau masalah pelecehan ya Bang. Pelecehannya itu termasuk kayak Bang tadi aku bilang, dia lagi bawa motor ya kan, tiba-tiba ada orang yang jalan sederetan gitu, lalu dia pegang salah satu organ intimnya. Jadi ya kayak gitu. Jadi trauma Bang. Terus dia ngapain? Ya dia shock dong Bang. Dia shock. Kita lagi jalan bawa motor, terus kayak di salah satu organ tubuh kita dipegang, terus kita shock, diem dulu, nangis, baru nggak berani ngomong, langsung speak up, langsung teriak, itu nggak mungkin Mbak. Pasti shock dulu, diem, baru nangis, baru cerita. Seperti itu kalau perempuan kemungkinannya rata-rata. Ada nggak yang kemungkinannya malah asik gitu? Beda itu tempatnya. Beda tempat kalau itu Mbak. Aduh. Iya kan. Iya kan, ada yang shock ketakutan, ada juga yang shock kesenangan. Namanya juga yang masyarakat sedang seperti itu. Iya. Jadi aneka ragam reaksi kan bisa-bisa aja gitu. Saya jadi kadang-kadang juga suka habis pikir, lalu kemana kita bisa mencari panutan? Ulama-ulama, ya mohon maaf deh, bukan ulama deh, orang yang mengaku sebagai memahami agama, lalu kemudian konsentrasinya lebih banyak ngurusin politik, bukan ngurusin masalah moralitas dari jamaah. Ngurusin politik, terus ngurusin kekuasaan, terus mau mengganti dasar negara dan sebagainya. Anggapan mereka sih sebenarnya semua hal yang terjadi itu konon menurut mereka adalah
Karena justru memang masyarakat sedang mengalami suatu penyakit dan jalan satu-satunya memang harus dioperasi besar-besaran yang kita sebut sebagai revolusi. Tapi mohon maaf aja, revolusi akhlak pencetusnya ya akhlaknya kayak gitu. Iya, seharusnya kan justru mencerminkan yang terbaik. Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, tapi akhlaknya bisa dicontoh. Akhlaknya justru sangat mulia sehingga kita dengan ikhlas bisa mengikuti. Tapi kalau misalnya ada yang ngomong seperti itu lalu kemudian caci sana, maki sana, terus kemudian ngata-ngatain orang sana, ngatain orang sini, kemudian menimbulkan permusuhan. Ya, saya juga umat Islam, tapi saya jadi ragu ini akhlak yang mana nih harus saya ikuti. Makanya gitu loh. Mungkin memang ada semacam hipotesa bahwa untuk mengobati masyarakat yang sudah begitu kondisinya, katakan udah stadium 4 barangkali ya. Ya, tapi kalau dokternya sendiri bukan dokter ahli, bagaimana ceritanya saya bisa mempercayakan suatu operasi besar kepada mereka? Kalau mereka sendiri ternyata tidak memperlihatkan kemampuannya, kredibilitasnya di bidang itu. Akhirnya yang terjadi bukannya masyarakat terbimbing menjadi lebih santun, lebih baik, lebih sopan, lebih agamis, lebih religius. Yang ada malah masyarakat terpecah-pecah jadi terkotak-kotak dan pengen cakar-cakaran satu sama lain. Ya kita lihat aja di berbagai macam WA group ataupun di YouTube. Kamu lihat aja kalau ada pemberitaan. Wah, di bawahnya itu caci maki udah nggak sanggup saya ngeliat itu. Kata-katanya itu luar biasa yang sebenarnya kita juga aneh, kok bisa ya orang Indonesia kayak gitu. Berilmu seperti itu ya, bisa keluar yang seperti itu gitu loh. Dan seringkali juga pemuka-pemuka agama ataupun orang yang mengaku beragama tidak berniat untuk menyatukan, tapi malah seolah-olah berniat untuk memporak-porandakan. Aneh. Makanya akibatnya ya umat ini seperti diombang-ambing, gamang jadinya. Makanya masuklah segala macam nilai-nilai yang sebenarnya aneh-aneh. Dan jadinya masyarakat pun gampang terprovokasi. Iya. Kira-kira menurut kamu adanya kasus-kasus seperti itu di lembaga pemerintah, sebenarnya apa yang menjadi ini? Apakah mereka nggak sadar bahwa mereka justru menjadi garda terdepan menjaga akhlaknya umat yang akan diracuni melalui media massa, melalui film-film, melalui video. Kan mereka yang dengan rajin gunting-guntingin. Itu kan mereka sadar tugas mereka, tapi kok bisa timbul suatu kejadian yang malah lebih parah daripada yang digunting. Gimana itu? Lebih parah dari apa yang dikerjakan ya, Mbak? Iya, makanya. Iya, kalau aku aja bingung, Mbak. Kenapa di suatu lembaga itu bisa ada pembulian atau pelecehan separah itu? Karena kan orang-orang seperti itu nggak mungkin segampang untuk melakukan hal seperti itu. Seharusnya. Tapi ini dengan gampangnya aja. Tapi aku juga sepenuhnya nggak mau menyalahkan pelakunya juga, karena kan kita belum mendengar sepenuhnya atau seluruhnya ceritanya dari dari itunya pun, dari pusatnya pun belum, dari semuanya pun belum. Jadi ya aku masih belum bisa berpikir siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus dibenarkan. Tapi yang saya bilang tadi bahwa saya pagi-pagi nerima video, ya rame-rame yuk. Rame-rame apaan? Udah itu semuanya laki-laki lagi. Itu banyak banget seperti itu, Abah. Gak hanya di Facebook ya, gak hanya di Facebook, di Twitter ataupun di WA. Walaupun kita nggak tahu nih dia tahu nomor kita dari mana. Bingung saya juga. Saya juga bingung. Itu kapan saya bergabung sama grup Sontoloyo kayak gitu? Lagi kapan gue ikut-ikutan yang begituan gitu loh? Kan aneh-aneh aja. Ya? Tapi kok bisa 2 grup saya terdaftar sebagai anggota? Kapan? Ngapain gitu loh? Ngapain gitu loh? Aki-aki semua ya? Kan ada fotonya ya? Ada fotonya. Masya Allah, botak udah kayak tikus gitu, ngapain? Oh enggak. Ya mohon maaf aja, kalau kasarnya kan yang seperti Nanda aja kan masih banyak. Lah ini ngapain juga sama kaki udah botak-botak. Mau kasarnya kan gitu ya? Kasarnya seperti itu. Iya.
Ya, namanya juga manusia ya, Bang. Nggak bisa menebak pola pikirnya seperti apa. Dan nggak bisa berpikir kenapa dia bisa Itu melakukan yang seperti itu. waktu pagi-pagi saya dapetin video dia lagi mandi itu ya, anak seumur kamu. Oh ya? Iya, Ya. masih seumur kamu. Ada banyak tuh. Terus terang saya jadi di Facebook saya tuh hampir tiap hari ada permintaan pertemanan. Iya. Tapi gara-gara kasus itu saya jadi lihat-lihat dulu siapa ini. Oh iya iya. Jadi Saya lihat backgroundnya. Mm-mm. Kalau di dalam statusnya menjalin cinta tak jelas, aku juga nggak jelas. Ada kan seperti itu, Ada, menjamin cinta tak jelas, nggak jelas yang begini. Langsung saya hapus. Oh, oke. Ya. Ada pernah juga, saya juga bingung ya. Nah. Laki-laki tua dari daerah loh. Ah. Terus kemudian ya kenalan, permintaan ya udahlah saya pikir banyak teman kan nggak ada salahnya. Iya betul. Terus sering ini message messenger inbox. Lagi ngapain? Ini apa sih? Ini lagi ngapain katanya. Ampun, ini siapa gitu loh. Wah, lama-lama saya langsung saya delete, ngapain yang seperti itu kan. Iya. Tapi nggak cuma lelaki, perempuan juga ada, emak-emak atau yang gadis juga ada. Yang enggak ya, kalau yang gadis lain lagi ceritanya. Iya. Kalau yang gadis biasanya nawarin obat kuat. Nawarin obat kuat malah. Kuat ya, Pak, ya? Iya. Saya bilang, aduh saya udah nggak mikirin gituan. Enggak om, barangkali ada keluhan-keluhan atau barangkali teman-teman om. Ya mas, gue ngapain ngomongin gituan ke teman-teman? Ogah aja loh. Iya. Emang tapi banyak tau Mbak dari kasus kayak seperti itu dijadikan penipuan. Misalnya Ya kan? gimana? Misalkan dia kirimin foto, kita tertarik dong, kita perkenalan, kita intens chatting. Itu yang mandi belum tentu dia, itu biasanya video. Iya, itu kan pemalsuan. Padahal dia sebenarnya nenek-nenek bisa Nah, jadi. bisa Atau jadi. bahkan laki-laki bisa Nah, juga. Malah lebih banyak itu dijadikan sebagai Video-video kan bisa pencarian dapat dari uang mana laki-laki, aja, betul. iya. Makanya itu kan kasus penipuan banyak seperti itu. Iya. Terus? Jadi minta uang atau kita udah kenalan nih, Hmm. ayo dong kita video call atau ketemu nanti dulu misalkan. Direkam tuh, saya khawatirnya. Direkam. Bisa jadi Direkam terus kemudian dijadiin alat meres. pemerasan keuangan benar-benar. Karena apa, dilihat kan mungkin saya cukup dikenal Iya. gitu ya, dosen dan sebagainya gitu, kemudian di kantor gitu. Itu bisa dijadikan alat peras. Saya khawatirnya di situ. Makanya biarpun nggak diperas juga saya nggak kepengen gitu. Ngapain gitu. Ya. Kadang saya pernah suatu iseng. Iya, Ya. gimana? Akhirnya saya telepon juga gitu. Ih cowok tuh bencong. Suaranya gitu loh. Aduh enggak deh. Ini ngapain gitu. Langsung saya delete-deletin yang seperti itu. Akhirnya sekarang banyak tuh kalau kita lihat tuh yang permintaan pertemanan enggak deh. Kurang kerjaan aja ngelayanin yang seperti ini. Yang ujung-ujungnya memang yang seperti saya khawatirkan penipuan. Memang banyak Penipuan atau ya kayak tadi tuh ujung-ujungnya pemerasan. Ujungnya kayak gitu. Itu saya khawatir banget, makanya saya waspada karena kok jadi aneh kayak gini ya masyarakat kita ya. Ada apa gitu loh. Berbagai macam juga diuangkan. Berbagai cara ya untuk mencari uang. Penipuan seperti itu. Kasus-kasus yang anak-anak kecil juga banyak. So how untuk kamu? Aduh, gimana ya? Aku ngerasa hal yang seperti itu, apalagi di masa pandemi seperti ini, pasti lebih banyak merelakan hal apapun demi uang. Karena lagi jatuh semuanya, Lagi lagi drop. jatuh, ke perusahaan lagi banyak-banyaknya hancur-hancurnya, gulung tikar segala macam. Jadi ya dia mau mencari uang seperti apa? Ya ujung-ujungnya pasti kalau nggak penipuan, pemerasan, atau enggak dia Tapi kan yang di lembaga itu kan semuanya orang udah PNS loh, bukan soal duit itu. itu soal kepuasan diri ya Pak. Karena kan dia bully orang, dia mengejek orang, bully orang, dia merasa puas dong. Tapi apakah Apa yang dia mereka lakukan? terindikasi punya kelainan? Belum tentu juga. Belum tentu. Kayaknya bukan ke situ larinya. Bukan hanya untuk meledek bercanda kali ya Pak ya. Membuli Hanya untuk membuli. Perundungan istilahnya sekarang. Perundungan betul. Tapi Kalau kok- pelecehan kan Tapi dia kok nggak bosan ya merundung orang atau bertahun-tahun ya? Saya godain Anda, gue bosan lama-lama. Ngapain? aku juga nggak kuat lama-lama. Iya makanya. Kok sampai hampir 10 tahun tuh Sampai ngeliatin 10 tahun orang bertahan. iya. Taruh 10 tahun yang lalu dia masih seger, tapi kan yang dirundung kalau makin lama makin tua. Yang merundung juga makin lama makin peot. Kenapa jadi nggak berubah-berubah itu dari yang dirundung maupun yang merundung? Tapi saya agak khawatir juga itu. Khawatirnya gimana?
kok bisa ya perundungan berlamaan begitu gitu. Iya, sampai 10 tahun ya. Wallahu alam, saya nggak tahu proses gimana kejadian, jangan lama, jangan-jangan memang ada sesuatu juga. Sesuatu juga. Iya. Makanya itu kan ini lagi ditindaklanjuti sama semuanya ya. Polisi dari lembaga itu. Orang sekarang banyak loh yang main playing victim. Iya, playing victim bener. Playing victim bukan hanya di politik, di mana-mana ada. Di diri kita pun bisa, Bang. Iya. Iya sekarang drama banget. Drama lah. Drama banget apa Emang biasa. harus drama. Harus drama ya. Jadi semuanya seolah-olah ya. Seolah bener kita yang paling benar. Bukan orang paling benar, orang paling menderita. Iya, playing victim ada yang merasa dia paling benar, ada yang paling merasa dia bersalah karena dia mau mengalah, atau ada yang merasa paling menderita, kan nggak ada yang tahu. Sesuai dengan masalahnya pribadinya masing-masing. Sesuai dengan apa namanya skenario dia. Iya, bagaimana? Ya, kadang-kadang memang skenario dramatisasi ini berhasil sih. Dan tak mungkin salah, adil yang hakiki ada di tangannya. Kita kayaknya ngomong nggak ada ujungnya, jadi kalau begini ya mulai dari mana? Iya. Terus politik, Iya. terus kasus penipuan Facebook. Sama sih ujungnya, Semuanya. ujungnya masih sama, yaitu Sama. ya, kita mesti percaya kepada siapa gitu. Betul. Dan permasalahan obrolan kita ini emang semuanya tentang kenegatifan ya, Mbak. Iya, artinya kita krisis kepercayaan. Benar. Krisis kepercayaan di masyarakat sehingga apa masyarakat tuh jadi gampang dan ya orang gampang gimana sih? Gampang emosi. Gampang Karena dia emosi. nggak bisa menentukan Banyak apa sebab yang- sih, banyak sebab, bisa aja sebabnya karena ekonomi akibat pandemi, bisa juga karena ya partai ataupun yang dia harapkan bisa mengangkat derajat dia ternyata kalah, ataupun termasuk yang menang tapi nggak kebagian. Iya macam-macam kan penyebabnya. Jadi akibatnya ya kayak gitu. Cuman intinya menurut kamu mengatasinya gimana? Apa saran kamu supaya masyarakat ini ya bisa lebih Aware. jangan terlalu ini ya, bisa lebih aware, jangan terlalu gampang lah. Atau kita juga mungkin kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa ketika kita mencintai seseorang jangan berlebihan, karena mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang kamu nggak sukai. Ya kita bela-belain, nggak taunya suatu saat dia berbuat tidak menyenangkan, kita jadi benci. Atau sebaliknya, kita benci banget sama seseorang tapi suatu saat kita butuhkan, ya kan namanya hidup kan ya bisa berbolak-balik ya. Kan banyak kejadian itu, orang yang kita begitu kita katakan kita rendahkan, tahu-tahu jadi orang yang sangat kita perlukan. Begitu. Kalau sampai begitu kan di mana kita mau taruh muka kita ya? Malunya tuh di mana? Gitu. Oke, saran kamu gimana kepada ya kita semua lah, terutama teman-teman seumuran kamu? Ya seumuran aku atau emang yang lebih dewasa dibandingkan aku, memang kepercayaan itu sangat sulit untuk bisa kita yakinin ya, Bang. Kita percaya dengan satu hal tapi belum tentu itu yang terbaik. Makanya itu kita coba untuk meyakinkan dulu. Kita meyakinkan dulu suatu hal, apa itu harus dipercaya atau tidak. Karena keyakinan dalam diri itu penting banget. Karena nggak semuanya hanya difikirkan saja, tapi di dalam hati apapun itu, entah permasalahan percintaan, entah permasalahan politik, entah mempercayakan dengan teman kerja atau teman kita sendiri, semua itu harus pakai hati, jangan pakai otak atau pikiran saja. Seperti itu. Bagus nggak? Yang bilang bagus ya penonton ntar. Bagus ya? Komen dong. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Iya, gitu. Nanti dong ujungnya. Nggak apa-apa, justru itu biar dia memancing. Iya, komen aja lu. Bilang apa gitu. Ih, Nanda cantik kata apa gitu. Oke, saya kira Nanda itu aja. Iya, Kita nggak usah terlalu lama-lama. Baik, teman-teman sekalian, sobat-sobat Syabah. Meskipun obrolan kita ringan, tapi memang tetap ada intinya, yaitu sebenarnya kita ini apa sih, masyarakat kita yang tengah terjadi ya, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang
yang kelihatannya kok aneh tapi bisa terjadi. Orang-orang yang tadinya kita bisa begitu percaya kok tiba-tiba ternyata bertolak belakangan dengan apa yang ada di kepala kita gitu. Terus kemudian juga fenomena yang seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika seorang pelaku perundungan terus kemudian bebas dari hukuman kok malah disambut bak pahlawan, itu saya malah nggak ngerti itu kenapa, itu konteksnya apa itu. Iya, sampai sekarang pun mau dikontak dengan TV-TV stasiun TV yang lain. What for? Karena mungkin banyak pembelaan dari entertainment yang lain, kayak sesama aktris atau sesama ya pekerja seniman seperti itu. Tapi kan itu nanti lama kelamaan perundungan dianggap sebagai suatu hal yang biasa-biasa aja. Makanya itu sekarang tuh banyak banget kasus yang tadi Abah bilang itu yang ya mohon maaf, ada artis yang dulu terlibat blue film juga sekarang kepake lagi. Iya, tetap aja kan. Iya, semuanya makanya emang ya susah lah. aneh Tapi nyata. Kalau saya sih aneh bin Abdullah. Baik, saya kira demikian saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.